Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semoga terus dilancarkan setiap kegiatan kita semua. Pada video ini disampaikan kegiatan Majelis Masyayikh yang terus mendukung upaya pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Oleh karena itu, telah dilaksanakan review draft 1 dan draft 2 dokumen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pendidikan agama, dan penyebaran ajaran Islam. Pesantren biasanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir hadis, fikih, tauhid, serta bahasa Arab, dan juga mengajarkan ilmu umum. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, pemerintah memberikan pengakuan secara utuh kepada pesantren yang memiliki kekhasan dan keaslian dalam pendidikannya. Sejak saat itu, pesantren diakui negara dan alumninya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang manapun atau melamar ke instansi manapun, baik negeri maupun swasta, tanpa harus mengikuti ujian persamaan Kemendikbud atau Kemenak. Untuk menjamin mutu pendidikan pesantren, disusun sistem penjaminan mutu. Lalu, siapakah yang melaksanakan penjaminan mutu pesantren? Penjaminan mutu pesantren dilakukan di dalam internal pesantren ataupun dari eksternal. Dari internal dikenal dengan istilah Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren. Sementara Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pesantren. Sistem penjaminan mutu pesantren ini kemudian disusun oleh Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri. Kemudian bagaimana sistem penjaminan mutu pesantren disusun? Ada beberapa tahapan dalam penyusunan sistem penjaminan mutu pesantren, yaitu FGD atau Focus Group Discussion penulisan dokumen, kemudian rekrutmen penulis dan reviewer, workshop penulisan desain, kemudian draft 1, penulisan draft 2, yang tentu saja kemudian dilakukan peer review terhadap draft 1 ataupun draft 2, dan akhirnya dilakukan finalisasi. Setelah itu akan diajukan untuk mendapatkan KMA atau Keputusan Menteri Agama, sehingga sistem penjaminan mutu pesantren dapat diimplementasikan di pesantren di Indonesia. Kehadiran panjenengan para kiai dan para akademisi, para undangan semua ini betul-betul memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi pesantren, untuk kemudian manfaatnya juga selain kembali ke pesantren juga kepada kita sendiri sebagai stakeholder pesantren. Saya tidak akan berlama-lama apa yang akan dilakukan selama 2 hari ke depan. Sekedar informasi, di MM itu sudah terbagi menjadi divisi-divisi. Ada divisi pendidikan, ada divisi penjaminan mutu, ada divisi Kemudian ini pembagian peran dan tugas untuk penjaminan mutu. Jadi peran itu beda dengan tugas. Kalau peran itu misalnya Majelis Masyayikh sebagai evaluator, mengevaluasi dan menilai. Tugasnya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum dan strategi. Dalam menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren formal khususnya, dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan atau studi dokumentasi dan yang kedua adalah studi di lapangan. Studi dokumentasi menjamin agar standar mutu pendidikan di pesantren formal dapat dicapai, sementara dengan melakukan studi lapangan, penulis dan reviewer
melihat bagaimana implementasi standar mutu yang telah dilakukan di lapangan, sehingga harapannya adalah bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh dapat dipenuhi atau dicapai oleh pengelola satuan pendidikan formal pesantren yang ada di Indonesia. Review baik draft 1 maupun draft 2 terhadap penyusunan atau penulisan sistem penjaminan mutu pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya dilakukan untuk penyempurnaan baik dari keterbacaan teks atau kalimat, dan yang kedua adalah kemudahan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu oleh para pengguna atau oleh para pengelola pesantren yang ada di Indonesia. Dengan disusunnya sistem penjaminan mutu pesantren diharapkan akan memenuhi harapan dan berfungsi untuk melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren, mewujudkan pendidikan yang bermutu, memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Selanjutnya, sistem penjaminan mutu pesantren diarahkan pada aspek yang pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren. Yang kedua, penguatan pengelolaan pesantren. Dan yang ketiga adalah peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memperkuat pembentukan karakter bangsa tentu perlu didukung untuk terus meningkatkan mutu pendidikannya.